Biar ajari kami dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Bicara Tuhan, the spoken word. Firman yang keluar dari mulut Tuhan, firman berkata kami manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, the spoken word, firman yang diucapkan Tuhan, yaitu rema itu yang membuat kami hidup kembali. Tuhan, kami hidup bukan karena logos, tapi kami hidup karena rema, the spoken word. Hukum itu mematikan, tapi roh itu yang menghidupkan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar kau bicara Tuhan, bicara Tuhan, bicara Tuhan, bicara Tuhan, bicara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, biar pagi hari ini tidak ada satupun kami yang pulang dalam keadaan yang sama. Ubahkan kami dari kebenaran demi kebenaran, kemuliaan demi kemuliaan, kasih demi kasih, cinta demi cinta, iman dari iman kepada iman. Dan kami percaya Tuhan, biar namamu yang dipermuliakan, spoken word, firman yang diucapkan sepatah kata. Kami butuh satu patah kata, dan itu mampu mengubah hidup kami. Ucapkan sepatah kata seperti perwira itu berkata, hanya satu patah kata, dan membuat hambanya sembuh, dan membuat finansial kami diberkati, dan membuat semua langit pintu tembaga terbuka dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, setiap saudara yang percaya berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, izinkan saya pagi hari ini menyampaikan sesuatu apa yang Tuhan taruh selama 2 minggu ini. Saya kasih judul khotbah saya adalah Put Your House in Order, atau tata kembali rumah hidupmu. Kita ini adalah tempat di mana roh Allah tinggal, tubuh ini. Kita berkata, barang siapa membinasakan tubuhnya, Tuhan akan binasakan. Tubuh kita ini adalah house, the house. Bait Allah, tempat Roh Kudus tinggal. Nah, seringkali kita tidak pernah tahu bahwa kita ini hidup bukan karena di dalam kehendak Tuhan, tapi kehendak kita sendiri. Dan itu seringkali kecampur. Makanya hari ini Tuhan taruh selama 2 minggu ini satu perkataan, put your house in order. Ayo benahi, tata kembali rumah hidupmu. Saudara yang masih kepahitan, saudara yang masih iri, saudara yang masih marah, masih hidup dalam perjinahan, masih hidup dalam dendam, tidak bisa mengampuni. Ayo put your house in order. Gak ada waktu, saudara. Saya pernah sharing cerita sama saudara saya, berkata, ini sudah ujung. Ya, dari dulu ngomongnya akhir zaman mana? Dia bertanya mana buktinya. Saudara, saya beritahu sekali lagi, ini di ujung, saudara. Oke? Jadi gak ada waktu lagi. Saudara tahu, saudara punya HP, kalau begitu masa berlakunya habis, mereka kasih namanya grace period. Grace period adalah masa anugerah. Kita hari ini adalah tinggal di dalam namanya grace period, masa anugerah. Begitu anugerah itu sudah habis, hilang. Seperti HP, kartu SIM card saudara, sudah selesai. Saudara nggak bisa lagi bisa bertobat. Istilahnya begitu. Jadi mari selama masih ada waktu hari ini, put your house in order. Benahi, tata kembali, tata ulang hidup saudara. Dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah bangga kalau dia menunjukkan namanya kuasa, tanda, dan mujizat. Baca Alkitab. Dia nggak pernah perform itu sebagai kebanggaan. Karena dia tetap Tuhan yang maha kuasa. Di firman Tuhan di kitab Mazmur berkata, kepada orang Israel, aku tunjukkan tanda, kuasa, dan mujizat. Israel, 3 juta yang dibawa keluar dari Mesir. Dan hanya 2 orang yang bisa masuk Kanaan. Kenapa? Karena mereka hanya melihat tanda, kuasa, dan mujizat. Begitu mereka tidak melihat tanda, kuasa, dan mujizat, mereka tidak lagi menyembah Allah Jehovah. Mereka melacur, mereka menyimpang, mereka mulai mencari ilah lain. Makanya 3 juta itu tidak pernah kenal Tuhan. Karena mereka hanya melihat tanda, kuasa, dan mujizat. Tuhan kalau tidak buat mujizat dalam hidupmu, bukan berarti dia tidak maha kuasa. Dia tetap maha kuasa. Tapi Alkitab berkata kepada Israel dia tundukkan tanda, kuasa, dan mujizat. Tetapi terhadap Musa dia tunjukkan jalan-jalannya.
Nanti saudara. Jadi Tuhan mau kita ini belajar tentang namanya jalannya. Kita mau belajar namanya karakternya. Kepada Musa, dia tunjukkan kemuliaannya. Kalau aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, show me your glory. Dia tunjukkan kemuliaannya. Nah kita ini bukan orang yang hanya melihat tanda dan kuasa dan mujizat. Saudara, maaf nih, dukun pun bisa. Walaupun terbatas. Nanti di akhir zaman di kitab Wahyu, nabi palsu, penyesat, dan antikris, dia akan buat tanda dan mujizat. Mereka akan buat sign and wonders. Mereka akan buat mujizat yang akan membuat seluruh dunia terpukau. Karena tanda dan mujizat. Hari-hari ini saudara kalau dengar, ada orang-orang tertentu di negara tertentu, dia bisa buat tanda dan mujizat. Pertanyaannya adalah, nanti di ujung semuanya itu, pada saat itu muncul, saudara bagaimana kau bisa membedakan antara ini yang Tuhan, atau nabi palsu, atau penyesat, atau antikris. Sama-sama buat tanda mujizat. Contohnya apa? Musa. Dia lempar tongkat jadi ular. Yanes dan Yambres, tukang sihirnya Firaun, dia lempar tongkatnya juga jadi ular. Musa buat air menjadi darah. Yanes dan Yambres membuat air jadi darah. Sampai itulah yang keberapa itu, mereka tetap bisa buat tanda dan mujizat. Walaupun terbatas. Oke. Nah, sekarang kita, kalau kita hanya berkacang dengan tanda, kuasa, dan mujizat, tiba-tiba saudara nggak akan ngerti mana yang benar, mana yang salah. Nah hari ini kita belajar, put your house in order. Tuhan Yesus selalu berkata begini, dari buahnya, ingat satu kata ini, kau akan kenali mereka. Buah. Buah itu bukan bicara pelayanan. Buah itu adalah bicara karakter. Dari buahnya, kau akan kenal mereka. Oke, sekarang kita lihat bersama di kitab 1 Petrus pasal 4, 17 dan 18. Di sini ada satu ayat yang saya pernah ucapkan, dan tolong saudara lihat saja di depan. Saya percaya di depan ada. Saya bacakan supaya kita menyingkat waktu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Oke, ini penghakiman mulai. Petrus berkata. Dan pada rumah Allah sendiri, the house of the Lord. Kita ini adalah rumah Tuhan. Kita ini adalah gereja. Kita ini adalah orang Kristen. Dan pada rumah Allah sendiri, pada orang-orang Kristen yang harus pertama-tama dihakimi. Kita yang dihakimi dulu. Saudara nggak bisa menghakimi orang yang nggak kenal Yesus. Mereka mau berbuat jahat, mereka mau berzina, mereka mau berbuat apa. Kita nggak bisa menghakimi mereka, karena mereka nggak kenal kebenaran. Tapi yang dihakimi pertama adalah rumah Tuhan, kita, gereja. Oke, sekarang lihat. Dan jika orang benar, hampir-hampir tidak diselamatkan. Ini bicara orang benar, orang di dalam Yesus. Dan jika orang benar, hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Kalau orang di luar Yesus, dia nggak akan terima keselamatan. Tapi kalau kita orang benar yang sudah terima keselamatan, yang sudah terima namanya darah Yesus, yang sudah terima namanya penebusan dosa, hampir-hampir tidak diselamatkan. Bagaimana dengan mereka? Makanya saya berkata, put your house in order. Tata ulang hidupmu. Jangan bangga hidup dengan kemarahan. Jangan bangga engkau dengan hidup dengan iri hati. Pak, iri hati, kemarahan tidak membawa aku ke neraka. Siapa bilang? Saudara, lebih baik engkau ditegur Tuhan daripada engkau dibiarkan. Saya kemarin cerita 14 Juni di depan saya ngomong, gara-gara saya nggak ngucap sih, saya cuma ngomong di hati. Waktu saya pakai masker, saya turunkan, istri saya datang, saya berkata, ayo naikkan maskernya. Saya naikkan, istri saya balik duduk di sana. Dalam hati saya ngomong, dasar gak beriman. Cuma ngomong, 2 jam kemudian saya sakit. 2 jam kemudian salah khotbah. Butuh 3 hari saya pulih. Di situ saya bertanya, Tuhan salah saya di mana? Karena aku didik. Kalau engkau aku anggap anak, aku didik, aku tegur. Tapi kalau engkau anak haram, kata Ibrani, aku biarkan. Yudas dalam hidupnya tidak pernah ditegur Tuhan. Kenapa? Dia mencuri, dia mencuri, dia mencuri, dia mencuri, dia mencuri. Dia pernah ditegur sama Tuhan. 1 kali sebelum kematian Tuhan Yesus. Dia yang mengangkat pinggannya bersama aku dan mencelupkan rotinya bersama dengan aku. Dia yang akan menyerahkan anak manusia kepada orang berdosa. Hanya 1 kali. Dan dia kerasukan setan. Dan dia menyangkal Yesus. Dia mengkhianati Yesus.
Dia jual Yesus. Dan akhirnya dia menggantung dirinya. Tapi beda dengan orang bernama Petrus. Dosanya Petrus dan Yudas sebetulnya bobot kesalahannya sama. Sama, saudara. Petrus itu sampai 3 kali dia sangka, aku enggak kenal itu siapa Yesus. Tuhan kasih perempuan yang tanya, kamu kan bareng sama Yesus? Enggak kenal. 3 kali. Anak kecil, Om, aku pernah lihat Om sama Yesus. Sumpah, aku enggak kenal Yesus. Yudas dan Petrus itu sama sebetulnya kesalahan. Dia nyangkali Tuhan, dia jual Yesusnya. Bedanya cuma satu, Petrus bisa ditegur. Yudas. Hari-hari ini saudara tuh kita ini harus punya namanya teachable spirit. Kemarin Pak Vito negur saya. Saya berkata, iya betul, salah. Saya sombong. Kalau engkau berkata, enggak, masih berdalih, kau enggak bertobat. Saul itu salah satu kesalahan yang paling fatal dari hidup Saul. Nanti kita bahas. Dia tidak bisa ditegur. Tidak bisa ditegur. Baca Alkitab, saya ulang-ulang. Ini orang ternyata enggak bisa ditegur. Kalau ditegur ngambek marah. Nanti saudara. Petrus setelah dia berkata, engkau adalah Mesias. Yesus berkata, bukan manusia yang mewahyukan ini, tapi Bapakku di surga. Di atas batu karang ini Petrus, namamu bukan lagi Simon tapi Petrus. Aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang di atas kamu. Oh, bangga dia. Habis dia bangga, Yesus cerita tentang salib, Yesus ditarik. Tuhan kok enggak akan ngalami salib. Saudara tahu? Langsung berbalik Yesus ditegur di depan mukanya. Pergi kamu setan. Petrus yang habis dibanggakan kata, pergi kamu setan dari hadapanku. Kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Langsung ditegur. Petrus langsung ciut. Hari ini tidak ada manusia yang perfect. Gak ada. Kalau engkau sudah gak bisa ditegur, warning. Kalau ditegur cuma ngambek, tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau berlutut di kaki Tuhan, warning. Saudara. Jangan-jangan akhirnya Tuhan berkata, oh ini gak bisa diomongin ya. Tapi biarkan. Seperti Yudas. Nyuri terus. Penginsyafan Roh Kudus dalam hatinya sudah gak ada. Ujungnya binasa. Ingat, dari rumah Tuhan sendiri yang pertama kali akan dihakimi. Nah, sekarang kita lihat Matius 7 ayat 15. Saya akan buka kita Matius pasal 7 ayat yang ke-15. Ini ayat akan menjadi pedoman kita pada pagi hari ini. Matius 7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Hari-hari ini banyak nabi palsu jadi domba. Okay. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saya pernah khotbah itu. Serigala itu sifatnya adalah memecah. Laki sendiri, perempuan sendiri, anak-anak sendiri. Nama Hitler itu artinya serigala. Sekretarisnya Hitler itu artinya serigala. Panglima perangnya Hitler itu namanya serigala. Base campnya Hitler, tempat kumpul, itu serigala. Gila ya. Orang Yahudi dibunuh oleh Hitler, serigala. Cara membunuhnya adalah laki dikumpulkan sendiri, anak-anak dikumpulkan sendiri, perempuan dikumpulkan sendiri, masukkan satu gerbong, semprot pakai gas. Serigala itu division, sukanya memecah. Dan membunuh. Jadi kalau serigala ketemu domba, itu nanti akan dipisahkan dulu. Dia akan alihkan anak-anak, kemudian diterkam. Nah, nabi palsu itu mereka adalah seperti serigala yang buas. 16, ini ayat yang jadi pedoman kita hari-hari ini. Dari buahnya lah kamu kenal mereka. Pak, ini benar atau salah? Lihat buah hidupnya. Okay. Masih hidup dalam dosa. Masih tidak bisa menghargai pembantu, dibentak-bentak. Buahnya. Karakternya. Buah itu sesuatu yang kau tidak bisa usahakan. Keluar dari pohon hidupmu. Teruskan ya. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kalau pohonmu baik, buahnya akan baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.
Kalau buahmu tuh asem, gak enak, pokoknya isinya pahit, isinya gosip, isinya ngomong di belakang terus, berarti pohonmu tidak baik. Isinya pahit, isinya cuma berzina, isinya cuma cabul, berarti kamu sedang menanam pohon yang tidak baik dalam hidupmu. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti apa? Ditebang dan dibuang ke dalam api. Bicara api, bicara neraka. Tuhan yang akan judge hidup kita adalah karakter buahmu. Bukan yang lain. Pohon yang tidak berbuah, tebang. 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Diulangi 2 kali. Tuhan, ada ilalang sama gandum ditanam bersama. Bagaimana cara membedakan biar mereka bertumbuh? Dari mana? Dari buahnya kamu kenal. Ini ilalang, ini ada gandum. Mirip. Ilalang sama gandum itu mirip. Bedanya di mana? Buahnya. Sama-sama buat tanda mujizat. Bedanya di mana? Buah hidupnya. Ini saya tunjukkan satu kebenaran yang saya baru tahu kemarin. Teruskan dulu. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan semua orang yang nyebut Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Hanya mereka yang melakukan apa? Kehendak Bapakku di surga. Garis bawah itu. Teruskan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ini pelayanan semua. Ini orang bukan buah, ini adalah daun. Ini sedang lakukan tanda ajaib. Lihat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah kenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bila Tuhan gak kenal. Sekarang saya mau tunjukkan satu contoh, ini menarik. Tiba-tiba Tuhan ngajar bagus sekali. Saudara harus kenal bahwa ya saya ucapkan, saya tulis di belakang sini, tolong dikeluarkan. Ada satu kata-kata yang ngomong ini. Tidak semua korban persembahan dan pengorbanan, sacrifice, itu adalah kehendak Tuhan. Saya kasih contohnya nanti. Tidak semua korban persembahan dan pengorbanan, berkorban, itu adalah the will of God. Matius tadi berkata, Tuhan, aku bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayatnya berkata apa? Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Poin saya pertama. Tidak semua korban persembahan dan pengorbanan adalah kehendak Tuhan. Kita bahas dulu sekarang yang pertama. Korban persembahan. Kain itu memberi korban persembahan. Habel memberi korban persembahan. Dan Alkitab berkata Tuhan mengindahkan korban Habel. Tapi tidak mengindahkan korban Kain. Ini orang memberi persembahan. Dan tiba-tiba Tuhan tidak mau korban Kain. Kenapa? Karena bukan kehendak Tuhan. Kenapa Kain tidak ngerti kehendak Tuhan? Karena keluar dari rutinnya. Karena tidak keluar dari cintanya, kasihnya kepada Tuhan. Habel, Alkitab berkata karena iman dia membawa korban persembahan dan berkenan di hadapan Allah. Orang yang belajar mencari tahu kehendak Tuhan, dia akan mencari tahu apa yang menjadi kerinduannya. Saya kasih contoh, kemarin di guru saya berkata begini. Orang kalau jatuh cinta, saudara, dia akan cari tahu kesukaan pacarnya itu apa. Kalau pacarnya itu suka bunga, dia nggak akan bawa namanya boneka panda besar, bawa mobil-mobilan apalagi.
Dan bahkan kalau dia ngerti kalau pacarnya tuh suka bunga, dia akan cari tahu bunganya tuh yang apa. Oh, saya sukanya bunga yang mawar warnanya biru. Padahal harganya mahal. Oh, cari yang tembakan, disuntik. Tapi karena pacarnya gajinya sebulan cuma 2 juta, dia ingin membahagiakan pacarnya. Dia 2 juta itu akan habiskan untuk beli bunga warnanya biru yang 1 biji, mungkin harganya 100 ribu. Dia beli, habiskan 2 juta. Untuk apa? Kasih surprise buat pacarnya. Memberi karena apa? Cinta. Karena ingin membahagiakan. Memberi karena keluar karena tidak ada beban. Lo gajimu habis lo, enggak beban. Gaji 2 juta kamu berikan bunga warna mawar biru, enggak masalah. Tidak ada beban. Kenapa? Memberi korban karena kasih. Kalau saudara memberi korban persembahan sudah mikir, gross atau net? Kalau saya udah ditanya, Pak, kalau kasih persembahan itu gross atau net? Sesuai imanmu. Boleh enggak perpuluhan tak bagi-bagi, Pak? Separuh gereja, separuh fakir miskin, separuh anak jalanan, separuh buat papa mama. Saya akan jawab, iman saya begini, saya berkata begitu. Tapi terserah kamu. Korban persembahan harus keluar karena apa? Cinta. Kalau engkau ngerti perpuluhan itu milik Tuhan dan jangan disentuh kata Alkitab, ya sudah. Kenapa engkau pertanyakan? Gross net. Tak cicil dulu boleh Mbak perpuluhan. Sudah. Dia berkata, apa aku tidak bisa membuktikan bagimu? Aku buka tingkap langit. Kau memberi karena apa? Kain memberi hanya berkata ini, kan pekerjaanku petani. Ya aku kasih dari sayur. Enggak urusan Tuhan suka enggak suka karpe. Aku mau kasih 10%, 5%, 1% persembahan sukaku. Kain hanya begitu. Habel dia ngerti. Oh, dulu papa mama pernah cerita. Karena Adam masih hidup waktu Kain dan Habel. Masih ada. Papa mama pernah cerita. Pada saat domba itu disembelih dan kulitnya dijadikan pakaian papa mama, di situ didamaikan. Habel mulai ngerti, oh Tuhan itu suka ada darah untuk mendamaikan. Korban persembahan karena dia ingin ngerti cintanya Tuhan. Perkenan Tuhan di mana? Itu yang pertama. Sekarang contoh yang kedua, ini yang saya ingin saudara perhatikan baik-baik. Saya nggak pernah dengar ini. Dan tiba-tiba kemarin anak saya sharing, gara-gara dia dengar khotbah. Dan ini membuat saya shock. Yang kedua adalah pertama Kain. Dia bawa korban dan bukan kehendak Tuhan. Dan korbannya ditolak dan akhirnya Kain membunuh adiknya. Sekarang korban yang bukan kehendak Tuhan adalah Saul. Saya baca, saya ulang, saya baca, saya ulang, saya baca, saya ulang. Ternyata saudara, 2 kali Saul buat kesalahan. Dan kesalahan itu orang bilang kesalahan simple, tapi fatal. Dan dua-duanya ternyata Saul buat kesalahan masalah apa? Korban persembahan. Saya baca, betul juga. Pertama kali Tuhan berkata, Samuel berkata, Saul sejak engkau diurapi oleh Tuhan, engkau berubah hatimu menjadi manusia lain. Dengerin baik-baik Saul. Kamu harus tunggu aku 7 hari. Samuel ngomong jelas, saya baca di Alkitab. Kamu tunggu aku 7 hari di Gilgal. Dan kamu tunggu sampai aku sebagai imam mempersembahkan korban. Baru nanti Tuhan akan memberitahu aku, kamu harus berbuat apa. Oke, saudara. Jadi Samuel ngasih perintah jelas kepada Saul. Jangan, kamu harus tunggu aku sampai membuat korban persembahan untuk memohon belas kasihan kepada Tuhan. Saudara harus ingat, Saul itu punya 2 pengurapan di atas kepala. Dia adalah seorang raja, tapi dia punya pengurapan kenabian. Dia berkali-kali bernubuat, berkali-kali baca Alkitab, kepenuhan seperti nabi. Tapi Saul bukan imam. Ini orang Kristen yang banyak. Saya waktu diceritain anak saya berkata, ini banyak orang Kristen jatuh di sini. Dengerin. Ya, dengerin, ini kebenaran sesuatu yang baru mencengangkan saya. Saul nunggu, oke, 7 hari ya. Gilgal, kamu bawa korban. Setelah itu Tuhan beritahu, aku harus berperang melawan Filistin. Itu Filistin sudah nyerbu.
Rakyat berserak-serak, mereka bingung semua. 7 hari ditunggu, pokoknya tak tunggu 7 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Dan Samuel tidak datang-datang. Dan rakyat mulai tanya mana? Berserak-serak, Filistin sudah mau nyerbu. Ayo, bagaimana ini? Kok diem saja selama 7 hari? Ditunggu jam 7 pagi, ini kita pakai waktunya Indonesia. Jam 12 siang Samuel tidak datang. Jam 3 sore Samuel tidak datang. Jam 6 sore kurang 5 menit. Samuel tidak datang hari yang ke-7. Dia berpikir, aku belum mohon belas kasihan kepada Tuhan. Dan aku harus perang. Oke, bawa korban. Saul membawa korban. Begitu selesai membawa korban, Samuel muncul jam 6 tepat sore. Begitu lihat Saul membawa korban. Saudara tahu kata-kata? Kamu lancang. Seharusnya kerajaanmu tetap selamanya. Tapi Tuhan sudah memilih orang lain yang berkenan di hatinya. Ya kamu tak tunggu gak datang-datang. Karena aku bilang 7 hari. Sudah 7 hari. Karena aku bilang kamu tunggu aku. Ini yang kebenaran. Dengerin baik-baik. Hari itu Saul keluar dari callingnya. Calling dia adalah raja. Calling dia adalah kenabian. Hari itu dia jadi imam. Membawa korban. Buat Saul, gak masalah lah. Samuel berkata, kamu melanggar perintah Tuhan. Kamu lancang. Dengerin. Hari ini banyak jemaat pengen jadi pendeta. Ngatur pendetanya. Soalnya ingat baik. Jadilah menurut callingmu. Jadilah menurut panggilanmu. Kalau saudara dipanggil punya pengurapan bisnismen, jangan pernah mau jadi pendeta. Seperti saudara jalan pakai tangan, bukan pakai kaki. Kalau hari ini saudara sebagai gembala, jangan jadi penginjil. Kecuali saudara punya pengurapan, ada gembala, ada penginjil, ada pengajar. Urapan itu yang di atas kepalamu karena callingmu, saya baru tahu ini. Itu yang menjaga engkau. Dari apa? Dari serangan setan bertubi-tubi. Saudara perhatikan. Setelah Saul membawa korban persembahan, dia keluar dari jawatannya. Dia keluar dari ofisnya. Dia keluar dari pengurapannya. Sejak hari itu, Saul diganggu roh jahat. Sejak hari itu, diserang terus. Setan terus sampai dipanggilkan Daud suruh main kecapi, roh jahat keluar. Dan roh jahat yang dari Allah datang lagi, ngerasuk lagi. Dia bernubuat telanjang. Dia sampai pergi ke dukun, sampai kemana? Sejak dia keluar dari ofisnya, keluar dari callingnya, pengurapannya, setan hajar dia. Banyak orang Kristen hari ini dihajar setan karena dia keluar dari callingnya. Nah, hamba Tuhan saya gak mau sebut nama, dia cerita bagus. Dia penginjil besar, dia buat banyak tanda dan mujizat. Luar biasa, dia penginjil, hebat. Satu kali dia buat gereja, dan gerejanya penuh, luar biasa. Tiba-tiba ini cerita hamba Tuhan yang di YouTube ya, dia cerita. Saya kalau sebut nama sudah terkenal lah. Di mimbar, ini sudah punya gereja ini, atau penginjil hebat. Dia panggil istrinya. Dia sebelah, terus ngomong gini. Mulai hari ini, dia satu jawatan, satu posisi dengan saya. Dan saya tabiskan istriku untuk menjadi seorang wakil gembala seperti saya. Saudara tahu, ini pendetanya yang cerita. Dia ngomong gini, selesai ibadah, istrinya dihajar setan berkali-kali. Sampai pakai drugs. Rumah tangganya hancur berantakan. Terus pendetanya tanya sama Tuhan, Tuhan salahku di mana? Dia keluar. Tuhan ngomong sama dia, siapa yang suruh orden istrimu untuk jadi sama dengan kamu?
di luar kehendakku. Dan akhirnya keluarga berantakan. Terus Tuhan tuh ngajari saya gini, kamu ingat gak? Terus Tuhan ngomong sama dia gini, pengurapan yang aku taruh di dalammu. Nah, ini pendeta lakinya. Itu yang jagain kamu untuk diserang sama setan. Tapi kalau kamu manggil orang di luar pengurapannya dia, dihajar habis sama setan. Karena apa? Dia tidak ada pengurapan calling seperti kamu. Terus Tuhan ngajari saya, Tuhan ini contohnya di mana? Kamu ingat? Domba itu sebelum dia masuk kandang, selalu mukanya diurapi pakai minyak. Setelinga-telinganya dikasih minyak. Semua. Setelah itu, supaya tidak ada lalat Beelzebul, raja lalat, setan tuh Beelzebul bisa masuk ke telinganya sampai membuat domba itu gila. Jadi lalat gak bisa masuk. Terus saya ngajari, lihat domba itu harus diurapi dengan minyak. Dan pengurapan itu, callingmu, office-mu yang jagai kamu dari serangan setan. Saul begitu dia ambil jawatan imam yang bukan callingnya, setan hajar sampai dia berakhir dengan bunuh diri. Saya lihat seorang hamba Tuhan sangat terkenal, saudara. Seorang penginjil hebat, terkenal luar biasa. Setiap kali khotbah, pertobatan luar biasa dan luar biasa lah, Pak penginjil. Begitu beliau buat gereja, saya lihat saudara, dihajar sama setan. Aman dengan calling saudara. Amin. Pak saya pengusaha, sudah jangan jadi pendeta. Tidak usah ngatur pendeta. Jadilah pengusaha, kau raja. Pak saya pendoa, syafaatlah. Jadilah pendoa syafaat. Dapat suara Tuhan, sampaikan saja. Tidak usah ngatur pendeta. Lakukan sesuai jawabanmu. Begitu Nabi Nathan tegur Daud, bam! Daud tidak pernah sentuh calling Nathan sebagai seorang nabi. Karena Daud tidak pernah dipanggil seorang nabi. Ini waktu saya dengar cerita ini yang betul ya. Kenapa banyak anak Tuhan jatuh? Karena apa? Karena dia tidak jalan sesuai dengan callingnya. Kok pengusaha jadilah pengusaha, kok seorang murid jadilah murid, kok seorang dokter jadilah dokter, kau siapapun saudara. Seorang penginjil jadilah penginjil, nyamanlah jadi penginjil, tidak usah buat gereja. Kau seorang rasul ya bukalah gereja di mana-mana, itu calling. Kau seorang pedagang jadilah pedagang. Kau seorang pengusaha yang diberkati kaya raya, duitmu melimpah-limpah, enggak usah ngatur pendeta. Jadilah pengusaha. Karena pengurapan di atasmu itu yang menjagai saudara. Begitu kau keluar pengurapanmu, dihajar. Oke, saya baru tahu itu. Karena yang kedua, tidak semua korban persembahan adalah kehendak Tuhan. Sekarang yang kedua, ini yang kedua yang agak konyol. Tidak semua pengorbanan yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan. Siapa yang bisa masuk ke raja surga? Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apakah setiap pengorbananmu, setiap yang kau lakukan itu semua kehendak Tuhan? Belum tentu. 1 Korintus pasal 14 berkata, bahkan aku menyerahkan diriku untuk dibakar sekalipun. Kalau tidak ada kasih, semuanya adalah sia-sia. Nah, sekarang lihat, contoh yang kedua adalah, tidak semua pengorbanan adalah kehendak Tuhan. Saya kasih contoh adalah orang bernama Yefta. Yefta ini adalah anak seorang pelacur, anak seorang gundik dari Gilead. Dan Yefta tumbuh besar bersama dengan anak-anak papahnya, karena dia adalah anak seorang gundik. Begitu besar anak-anaknya berkata kepada Yefta, kamu enggak boleh dapat warisan bersama dengan kami. Kalau kamu mendapat warisan bersama kami karena kamu anak gundik, kamu keluar dari rumah. Pergi dari rumah, jangan tinggal sama kami, kamu bukan saudaraku. Kamu saudara lain mama, dan itu gundik. Dan itu pelacur, pergi. Dengan sakit hati akhirnya Yefta keluar dan pergi dari rumahnya. Dia kumpul, dia jadi preman, tapi dia disertai Tuhan. Yang dahsyat disertai Tuhan. Begitu bangsa Israel mulai diserbu sama bangsa Amon, mau dikalahkan bangsa Amon, semua saudara-saudaranya orang Gilead datang kepada Yefta, tolong dong. Kalau kamu mau memimpin perang buat kami, karena kamu kan preman yang disertai Tuhan.
Kalau kamu mau memimpin perang buat kami, kamu akan jadi pemimpin buat kami. Serius ya? Ya. Kalau kamu mau jadi pemimpin kami dan mengalahkan Bani Amon, kamu akan jadi pemimpin kami. Saudara tahu, orang ini tidak pernah sembuh dari namanya sakit hatinya. Si Yefta. Dengar baik. Put your house in order. Sakit hati itu selalu ingin menunjukkan sebuah pembuktian. Pembuktian itu adalah kesombongan. Oke. Yefta itu tanya Tuhan di Mispa. Dan Yefta itu disertai Tuhan. Disertai Tuhan. Tiba-tiba dia berkata begini. Oke, kalau betul Tuhan menyertai aku. Dan memilih aku sebagai pemimpin. Dan mengalahkan Bani Amon. Dia mengucapkan sebuah kata-kata sumpah, serapah. Bukan serapah, sumpah yang tidak perlu. Dia ngomong ini. Nanti lihat ya. Kalau Tuhan serahkan Bani Amon di dalam tanganku. Yang keluar pertama kali dari rumahku akan aku korbankan sebagai korban bakaran. Saya tanya, Yefta itu orang mana? Campuran sih. Yahudi sama mungkin sama Kanaan. Tapi buat orang Yahudi, tidak pernah di rumah ada anjing, itu najis. Jadi kalau sampai dia mengucapkan kata, yang pertama keluar dari rumahku setelah aku perang mengalahkan Amon, akan aku korbankan sebagai korban bakaran. Itu ngawur. Kalau dia punya anjing, anjing pasti lebih dahuluan dia lari. Betul? Kalau dia punya keledai, tidak mungkin keledai di dalam rumah lari duluan. Keledai di kandang atau kuda. Tapi kenapa muncul sebuah kata-kata berkata, sampai orang Yahudi hari ini para ahli Taurat berkata, Yefta itu adalah dikenal sebagai the foolish vow. Sumpah yang goblok. Sumpah yang gak perlu. Loh, dia disertai Tuhan kok. Tanpa dia bersumpah juga dia disertai Tuhan. Tidak perlu dia sampai, istilahnya tidak perlu sampai dia bersumpah. Kenapa sampai dia bersumpah the foolish vow? Sumpah yang salah. Dia adalah orang penuh iman, dia orang yang penuh kuasa, dia adalah seorang pahlawan, tapi suatu kali dia membuat istilah pakai mereka kata-kata grave mistake, kesalahan kuburan, kesalahan fatal. Saya tahu, sumpah itu keluar karena dia tidak belajar percaya kepada Tuhan penuh. Hatinya belum sembuh. Kalau kau disakiti, dasar kamu anak bodoh, dasar kamu anak celeng, dasar kamu anak goblok, tidak pinter seperti kakakmu, adikmu, tetanggamu, saudaramu, siapapun. Terus dihina, dibully, terus suatu kali saudara jadi orang hebat. Saya akan buktikan. Seperti Hitler, dia disakiti terus sama bapaknya yang adalah orang Jewish. Sakiti terus. Suatu kali dia buktikan. Dia bantai 6 juta orang Yahudi. Yefta disakiti sama saudaranya. Dia tidak belajar percaya penuh. Tanpa engkau sumpah, tanpa engkau ngomong apa, engkau disertai. Dia ucapkan perkataan yang ngawur. Sudah tahu apa yang terjadi? Dia perang dan dia menang. Melawan Bani Amon. Dia pulang ke rumah. Kalau di rumah saya gampang. Kalau anjing saya tidak saya tali lehernya, begitu saya pulang rumah, yang pertama kali keluar melebihi siapapun pasti anjing saya. Tapi karena Yefta tidak punya anjing, yang keluar siapa? Anak putrinya satu-satunya yang keluar dari rumahnya. Begitu keluar dari rumahnya, shock, dia berkata, loh kok kamu? Dan aku tidak bisa menarik kata-kataku. Sampai orang Yahudi berkata begini, Yefta lebih menunjukkan kesetiaannya memegang ucapannya. Meskipun dia harus kehilangan putrinya satu-satunya. Akibat konsekuensi dari ucapannya. Yang ingin membuktikan kepada orang bahwa Tuhan ini loh, Tuhan nyertai aku. Nanti yang keluar pertama dari rumah, aku persembahkan sebagai korban bakaran. Banyak debat tidak dipersembahkan, tetap dia anaknya tidak kenal laki-laki sampai mati, enggak ada. Alkitab cuma ngomong,
Dan Yefta melakukan seperti yang diucapkan. Baca Alkitab. Anaknya dikorbankan. Tidak semua pengorbananmu adalah kehendak Tuhan. Belajar, kenali, tahu Tuhan kehendakmu apa dalam hidup. Amin. Saya percaya kalau saudara belajar ngerti itu. Seperti tadi, tinggallah dalam pengurapanmu. Tidak usah pingin jadi seperti orang lain. Tidak perlu membuktikan. Di situ sudah akan aman. Sekarang poin saya yang terakhir. Kembali lagi ke Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak kenal kamu, enyalah kamu pembuat kejahatan. Kok bisa ya? Orang bernubuat demi nama Yesus, mengadakan mujizat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, tiba-tiba Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Dan ayat-ayat jelas sekali berkata, hai kamu pembuat kejahatan. Saudara, saya belajar dari hidup saya. Ternyata saudara dipakai Tuhan, tetap saudara bisa berbuat dosa. Orang yang datang kepada Yesus, aku mengadakan mujizat, musir setan, semua demi namamu. Itu bukan orang nganggur. Dia orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, memakai nama Yesus, tidak pakai namanya sendiri. Ini bukan penyesat. Tapi kenapa kok bisa Alkitab berkata, aku tidak kenal kamu? Karena faktor apa? Pembuat kejahatan. Saya belajar, kata practice lawlessness, membuat kejahatan itu artinya apa? Orang ini ditegur. Lawlessness itu artinya ini, seperti Amerika hari ini. Tiba-tiba gara-gara satu orang kulit hitam bernama George Floyd ditekan sama polisi persekian menit atau detik. Meninggal. Semua orang kulit hitam di Amerika ribut semua gara-gara dia meninggal istilahnya dikiting itu apa? Ditekuk sama polisi, meninggal. Seluruh Amerika chaos. Kenapa? Itu dijarah. Orang kulit hitam, orang kulit putih keluar, masuk supermarket, diambil barang-barangnya. Sepatu-sepatunya bagus diambil semua diambil, dijarah. Dan hari itu polisi gak bisa berapa? Lawlessness. Tidak ada hukum. Pembuat kejahatan adalah saat engkau lakukan terus, diinsyafkan kau biarkan, terus berbuat dosa terus, diinsyafkan kau biarkan. Itu lawlessness. Tidak ada lagi namanya hati nurani. Tidak ada lagi hukum yang memperingatkan engkau. Karena Alkitab berkata hukum Taurat itu adalah untuk mengerti engkau punya dosa. Alkitab berkata, kamu boleh bernubuat, kamu lakukan mujizat, kamu lakukan sesuatu melayani dengan aku. Tapi kalau kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Di akhir zaman, Tuhan tetap cari orang yang berbuah. Saul itu saat ditegur pertama kali, lancang kamu. Saya baca kitab, tidak ada kata-kata berkata, aku berdosa terhadap engkau. Enggak ada. Tapi kesuwan aku ora teko-teko. Kalau bahasa Jawa berkata, enggak ada. Pada saat yang kedua, masalah korban lagi. Samuel berkata pada Saul, Saul, tumpas Amalek habis. Enggak bapak, enggak ibu, enggak anak, ibu mengandung, bayi semua tumpas. Karena ini jahat, bangsa ini jahat. Kambing, domba semua jangan kau biarkan satu pun hidup. Tumpas. Saudara tahu? Dia perang melawan Amalek, dia menang. Ditumpas, disisakan rajanya. Agak. Disisakan domba-dombanya yang bagus. Untuk apa? Untuk korban, kata Alkitab. Saul jatuh yang kedua kalinya adalah karena apa? Korban lagi. Loh, Samuel kan aku menyisakan domba-domba yang bagus untuk korban kepada Allah.
Obedience is more than sacrifice. Ketaatan itu lebih penting daripada pengorbanan atau korban. Saul, saya bertanya gini. Loh Tuhan, Saul itu kan baru, kalau saudara baca ayat itu kan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasal, 9, 10 pasal selesai. Saul itu berapa tahun jadi raja? Saudara tahu Saul berapa tahun jadi raja? 40 tahun. Dan Saul tidak pernah bertobat. Dan Saul tidak bisa ditegur. Tidak bisa. Terus. Irinya terus jumbar. Lihat orang lain dipakai Tuhan, enggak terima. Ada orang nyanyi-nyanyi lebih hebat daripada Saul. Daud lebih hebat, mengalahkan berjuta-juta, enggak terima. Dia ingin terima pujian. Dia ingin terima pengakuan. Saul. Dia selalu ingin bandingkan dirinya dengan orang. Dan yang selalu dibandingkan adalah dengan siapa? Daud. Begitu dia dengar nyanyian, kenapa Daud lebih banyak daripada aku? Hidupnya selalu membandingkan dengan orang lain. Siapa yang lebih baik? Itu kesombongan. Saul selalu bandingkan dirinya. Tidak pernah puas. Hidupnya didrive dengan namanya iri, ambisi, kesombongan, pembuktian. Dan saudara tahu, yang paling ngeri. Dan Roh Allah meninggalkan Saul. Dan Saul tahu. Tahu. Kalau Simpson enggak tahu, Saul tahu. Karena Roh Allah meninggalkan dia. Dia bingung mau tanya. Dia pergi ke dukun. Saudara, hari-hari ini enggak ada orang yang kebal dengan namanya dosa. Bedanya domba dan kambing apa, Pak? Kambing itu keras kepala. Kambing itu, Alkitab berkata, di hari terakhir, aku Tuhan akan menyatakan kemuliaanku, dan malaikatku akan turun. Dan aku akan memisahkan antara kambing di sebelah kiri, dan domba di sebelah kanan. Ada satu sifat dari domba, yang sampai Yesus disebut di kitab Wahyu 32 kali kata, dia adalah domba, dia adalah domba, dia adalah domba, dia adalah domba. Berkali-kali di kitab Wahyu. Kalau Lion of Judah, singa dari Yuda cuma 1 kali di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu Yesus sebagai domba itu 32 kali. Ada apa istimewanya domba? Domba itu terkenal submisif. Tunduknya luar biasa. Satu sifat domba. Domba itu enggak pernah tanya, protes. Kenapa? Domba itu kalau ditegur, dia hanya diam. Domba itu kalau dibawa ke tempat pembantaian, nurut. Blameless. Dia nurut. Obedientnya, loyalnya, sifatnya, domba itu tidak punya senjata. Karena Yesus disebut sebagai anak domba. Anak domba itu enggak punya namanya tanduk. Dia hanya submit, obedient until death. Itu domba. Dan hari terakhir kita berkata, Tuhan akan mengirim malaikat memisahkan antara domba sebelah kanan dan kambing sebelah kiri. Saudara tahu? Kambing itu saudara. Kalau saudara tarik, saudara disundang. Saudara seret, saudara ditabrak. Saudara omongin, keras kepalanya luar biasa. Saudara pilih. Saudara yang mana? Dan di hari terakhir Tuhan berkata begini. Dia pisahkan antara domba dan kambing. Dan Tuhan berkata begini. Pada saat aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Pada saat aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Pada saat aku menjadi seorang asing, engkau tidak memberi aku tumpangan. Pada saat aku sakit, engkau tidak melawat aku. Pada saat aku telanjang dan di penjara, engkau tidak memberi aku pakaian dan mengunjungi aku. Domba akan berkata begini. Dia berkata, saya suka kata-kata domba. Bila manakah kami melihat engkau lapar Tuhan? Domba bertanya. Kapan Tuhan? Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami tidak memberi engkau makan Tuhan? Dan Tuhan berkata, barang siapa melakukan kepada orang yang paling hina ini, dia lakukan untuk aku.
Domba melakukan, memberi makan, ngasih baju, ngasih tumpangan, pergi ke penjara, mengunjungi orang sakit, memberi baju pada orang telanjang. Tidak pernah merasa dia melakukan, padahal dia lakukan. Kalau engkau memberi tangan kananmu, jangan sampai diketahui tangan kirimu. Kata kita. Domba tidak pernah berkata, kapan Tuhan aku lakukan itu? Domba berkata, pada saat kamu beri aku makan, aku lapar. Pada saat aku telanjang, aku beri aku pakaian. Domba berkata itu. Beda yang kambing. Ini sebenarnya saya ngutip khotbahnya Pak Petrus Agung. Kambing, pada saat Tuhan berkata begini. Sebelah kiri kambing. Dan Tuhan berkata. Dan mereka berkata, Tuhan, kapan aku lihat engkau lapar? Kapan aku lihat engkau haus? Kapan kau jadi seorang asing dan aku tidak memberi kau tumpangan? Kapan kau sakit dan aku tidak melawat engkau? Kapan kau telanjang dan aku tidak memberi engkau pakaian? Kapan kau di penjara dan aku tidak mengunjungi engkau? Dan kapan aku tidak pernah, pakai kata bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kata, kapan aku tidak pernah melayani engkau? Kambing berkata, kapan Tuhan? Setiap engkau lakukan, mari lakukan karena kau kasih. Domba akan berkata, kapan ya Tuhan ya? Rasanya gak pernah deh. Waktu kamu kasih makanan itu buat orang yang paling hina. Kalau kambing berkata, kapan? Aku kan melayani engkau. Kapan aku udah ngasih engkau makan? Itu kambing. Hari terakhir Tuhan sedang menunjukkan bahwa kita harus hidup belajar yang namanya takut akan Tuhan. Kenapa sampai orang yang melayani melakukan mujizat, buat mujizat, bernubuat dan melakukan semua tanda ajaib, Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Kenapa Tuhan sampai berkata begitu? Karena dia melakukan kejahatan. Ayat terakhir, Galatia 5 ayat 19. Lihat baik-baik soal. Galatia 5 ayat yang ke-19. Ayat ini jelas sekali berkata, apa itu pembuat kejahatan? Perbuatan daging telah nyata. Yaitu apa? Percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Apalagi? Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pak, ada saya Pak. Ya makanya put your house in order. Benahi hidup saudara. Saya mau bahas satu kata yang bagus sekali. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan jelas. Nonton film porno, hidup cabul, hidup najis. Kecemaran jelas. Hawa nafsu jelas. Nafsu terhadap seks, nafsu terhadap apapun dah. Sekarang dia lihat penyembahan berhala. Saya tahu nggak? Saya lupa bawa HP saya satu. Penyembahan berhala itu apa Pak? Saya ingin tahu penyembahan berhala. Saat engkau terikat dengan pribadi atau barang atau sesuatu yang addicted, membuat engkau kecanduan, itu penyembahan berhala. Kenapa Pak? Penyembahan berhala adalah engkau geser Tuhan. Saya nggak pernah geser Yesus. Dengar baik-baik. Salah satu pembuat kejahatan adalah penyembahan berhala. Saat engkau nonton film, terus serial nih, nggak pernah bisa berhenti. Terus 1 sampai 50 sampai, pokoknya saya tidak mau kehilangan. Itu penyembahan berhala. Entah film apapun lah, India yang joget-joget, Korea, pokoknya terus, harus nonton terus. Itu penyembahan berhala. Engkau main game, harus terus main, tidak bisa tidak. Itu penyembahan berhala. Sekarang saya kasih tahu, kok bisa Pak? Saya tahu, HP iPad saya ini ada Bluetooth-nya. Oke, ini ada Bluetooth-nya. HP saya yang satunya juga ada Bluetooth-nya. Saya anggap yang ini adalah serial TV atau game. Ini saya, ini aja lah. Mic saya adalah hidup saya.
Saya keluarkan Bluetooth. Saya buka Bluetooth. Ini serial TV yang mengikat saudara. Ini game yang mencandu saudara. Atau film porno yang membuat saudara kecanduan. Dibuka Bluetoothnya. Ini buka Bluetoothnya. Selalu keluar kata per. Betul? Per. Per itu artinya apa Pak? Berpasangan. Pairing. Saya punya satu speaker yang pairing. Artinya mari berpasangan. Begitu ini saya buka, ini dunia, saya berkata ini dunia. Saya buka, dia pairing. Saya buka pairnya, saya accept. Saya terima. Saya begitu pencet terima, jebret. Bluetooth ini connect, klak. Begitu connect, saudara tahu, di dalam semua yang dunia ini, masuk semua. Berpasangan. Tuhan ngajari bagus. Penyembahan berhala itu adalah orang berpasangan. 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. Terakhir. Ayat ini berkata begini. Bagaimanakah engkau bisa menjadi satu dengan seorang pelacur dan menjadi satu tubuh? Karena barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan seorang pelacur, mereka bukan lagi dua tapi satu daging. Itu pairing. Tapi barang siapa mengikatkan dirinya kepada roh Allah, dia menjadi satu roh dengan dia. Alkitab berkata apa? Larilah dari dosa imoralitas. Karena dosa perzinahan itu adalah dosa terhadap tubuhnya sendiri. Di luar perzinahan adalah dosa di luar tubuh. Jadi kalau engkau sedang pairing dengan sesuatu, entah itu game, entah itu barang, entah itu film serial TV, entah seseorang, engkau pairing, engkau masuk, Bluetoothmu nyala, engkau connect, cekrek, masuk. Semua di dalam diri orang itu masuk dalam dirimu masuk ke dalam dia. Seperti hubungan suami istri. Ini kesaksian. Ada seorang anak kecanduan game. Mamanya seorang pendoa syafaat. Bukan di Indonesia. Mamanya seorang pendoa syafaat. Mamanya tidak tahu kalau anak ini kecanduan game. Dan dia sebut nama satu game tertentu. Saya tanya sama anak saya, ini gamenya kamu tahu? Tahu. Saya lupa lah. Kecanduan game. Terus main game. Saya tahu. Jam 12 tengah malam suatu kali anak ini keluar. Bawa pisau. Dan jalan. Babel. Ngomong. Seperti orang mantra. Ngomong. Bawa pisau. Dan mamanya wedi tuh. Ini anak ngapain? Pairing. Hidupnya nyatu. Panggilin nama Tuhan. Ditengking. Setannya keluar. Kalau enggak dibunuh. Saudara, barang siapa mengikatkan diri dengan perempuan cabul akan jadi satu daging, kata Alkitab. Tapi barang siapa mengikatkan dirinya dengan roh Allah akan jadi satu roh. Saudara ngikatkan diri kepada siapa? Dunia yang cabul, yang kotor. Saya berkumpul satu tahun, Tuhan lepaskan aku. Dan Tuhan ngomong, lah kamu Bluetooth-mu nyala terus kok. Ya masuk terus. Matikan Bluetooth dulu. Kalau HP gampang, matikan Bluetooth selesai. Hidupmu, sinyalmu, matamu, telingamu, mulutmu, hatimu, semua yang kau lihat di depan mata berbau apa? Ada orang hidupnya dalam perzinahan. Lah yang kamu lihat apa? Yang kamu lihat yang mesum, yang jorok, ya pasti jatuh di situ. Kamu pairing. Kamu nyatu dengan dunia. Alkitab berkata apa? Bukan orang yang bernubuat lawan. Dan Tuhan berkata apa? Aku tidak kenal kamu, hei pembuat kejahatan. Ini jahat Tuhan. Kalau hidupmu tidak belajar berpasangan dengan Tuhan. Amin. Saya berdoa saudara tangkaplah firman ini. Saya nggak usah panjang lebar lagi. Masih ada satu ayat tapi nanti buat nanti sore aja. Tapi saya percaya mari put your house in order. Benahi kembali rumah hidupmu. Tata hidupmu kembali di depan Tuhan. Amin.